Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel aku, Riri Ciami. So, di video kali ini aku mau memberitahukan kepada teman-teman seputaran daftar iuran BPJS terbaru untuk tahun 2021, yaitu untuk kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube aku, jangan lupa ya untuk support channel YouTube aku dengan cara tekan tombol like, comment, and subscribe channel YouTube aku. Dan agar teman-teman juga bisa tahu informasi terbaru seputar kartu prakerja, BPUM UMKM, PNM Mekar, KIS, BLT, BST, dan bantuan-bantuan sosial bermanfaat lainnya di channel YouTube aku. Dan bagi teman-teman yang memiliki masalah seputaran bantuannya, silahkan komen di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang lain, silahkan jika membaca komentar teman-teman, silahkan untuk bales. Kita juga bisa sharing di kolom komentar. Oke, sekarang aku akan masuk ke pembahasannya tentang seputaran daftar iuran terbaru BPJS di tahun 2021 khusus untuk kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3. Nah, berdasarkan informasi dari CNBC Indonesia, sejak Januari 2021, iuran BPJS Kesehatan telah mengalami perubahan, terutama untuk tarif BPJS Kesehatan kelas 3, peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU. Hal ini sesuai dengan peraturan Presiden atau Perpres nomor 64 tahun 2020. Nah, di mana isinya yaitu pemerintah memutuskan untuk mengurangi bantuan subsidi. Kemudian berikut ini merupakan daftar iuran BPJS Kesehatan terbaru sejak 1 Januari 2021. Nah, iuran BPJS sejak masuknya di tahun 2021 itu mengalami kenaikan atau pengurangannya subsidi. Di sini terkhusus untuk kelas 1 itu sekarang 150.000 per bulan, untuk kelas 2 itu 100.000 per bulan, dan untuk kelas 3 itu 42.000 per bulan. Namun di sini pemerintah memberikan subsidi sebesar 7.000 sehingga peserta membayar 35.000 per bulan terkhusus untuk kelas 3. Jadi, iuran bagi peserta pekerja penerima upah atau PPU yang bekerja di lembaga pemerintah, yakni misalnya seperti pegawai negeri sipil atau PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri sebesar 5% dari gajinya. Dari besaran itu, 4% itu akan dibayarkan pemberi kerja dan sisanya oleh peserta. Di sini juga jumlah yang sama untuk peserta pekerja penerima upah yang bekerja di BUMN, BUMD, dan juga swasta dengan besaran 5% dari gaji, kemudian 4% oleh pemberi kerja, dan 1% dibayar peserta. Jadi itu pembagian untuk pembayaran BPJS Kesehatan bagi teman-teman yang bekerja di lembaga pemerintah seperti PNS, TNI Polri, BUMD, MN, BUMD. Nah, itulah pembagian besar persenan per masing-masing baik itu pemberi kerja, baik itu dari gaji maupun dari kita sendiri. Kemudian selain dari kita melakukan pembayaran, jika telat atau terlambat bagi teman-teman itu akan dikenakan denda, yaitu dengan denda keterlambatan. Terkait denda keterlambatan ini, pembayaran iuran itu sudah tidak diperlakukan lagi sejak 1 Juli 2016 lalu. Namun, denda itu akan dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap. Jadi, begitu ya teman-teman. 45 hari sejak teman-teman aktif, jika
belum membayar, jadi itu tidak bisa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap. Nah, besar denda itu diatur juga dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, di mana denda yang dibebankan itu sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan jumlah bulan tunggakannya. Jadi di sini bebannya sebesar 5% dikalikan dengan jumlah bulan tunggakan. Berapa lama teman-teman itu melakukan tunggakan di BPJS kesehatannya. Nah, ini sebagai catatan kepada teman-teman, jumlah bulan tertunggak ketentuannya paling banyak adalah 12 bulan ya teman-teman. Selain itu jumlah paling tinggi dendanya yaitu sebesar 30 juta. Lumayan ya teman-teman, itu jumlah paling tinggi. Nah, lewat daripada itu kita tetap hanya membayar 30 juta. Kemudian, peserta PPU, pembayaran denda pelayanan akan ditanggung oleh kita sendiri. Jadi, bagi teman-teman yang mendapatkan atau yang membayar tiap bulan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, usahakan teman-teman jangan melakukan tunggakan karena itu akan diberlakukan denda. Memang sekarang bukan dendanya per bulan, namun 45 hari setelah teman-teman itu aktif itu tidak bisa digunakan. Jadi percuma saja teman-teman, misalnya sekiranya kita mendadak sakit namun BPJS kita tidak bisa digunakan. Oke, di sini sebenarnya bagi teman-teman, apalagi dari teman-teman yang mendapatkan dana bantuan terhadap pandemi COVID ini, itu sebenarnya ada KIS namanya Kartu Indonesia Sehat. Di situ termasuk dalam kategori BPJS, namun teman-teman tidak membayar Rp1 pun per bulannya, itu gratis total. Namun untuk cara nanti aku akan bahas di video aku berikutnya tentang seputaran kartu KIS, bagaimana cara untuk mendapatkannya. Karena misalnya di BPJS itu misalnya tidak terpakai, kita tidak pernah sakit, amin-amin teman-teman, mudah-mudahan jangan pernah sakit, namun kita harus tetap mengeluarkan dana setiap bulannya untuk membayar BPJS kesehatannya. Namun jika teman-teman menggunakan KIS itu tidak membayar sama sekali, dan kapanpun teman-teman itu sakit itu teman-teman sudah free. Jadi tidak ada penungguan waktu lagi. Jika masuk ya masuk, tinggal urus, bawa kartunya, bawa nomornya, jadi tinggal masuk ke ruangan. Namun di sini kelasnya ditentukan, yaitu untuk kelas 3. KIS itu termasuk di kelas 3. Misalnya teman-teman ingin mendapatkan kamar yang bagus, teman-teman bayar kamar aja bisa. Nah, bagi teman-teman, nanti kita akan bahas tentang seputaran KIS Kartu Indonesia Sehat yang gratis, total tidak membayar sama sekali, di video berikutnya. Atau aku juga udah bahas di 2 video sebelumnya, teman-teman silahkan tonton. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah support channel aku. Thank you for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.